wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Super Kamar Hanifira, dan yang saya hormati kepada Mbak Rifki selaku Menteri PI, dan tak lupa kepada Mbak pengurus kalian, dan tak lupa kepada keluarga saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Niswatul Janati. Saya akan mempresentasikan kitab akhlak mulia bab ke-9. Yang pertama yaitu kedermawanan dan rendah hati. Yang pertama yaitu memberikan harta orang. Jadi kita tutup tidak boleh sembarangan memberi harta orang lain. Yang kedua yaitu meminta karena hak orang lain. Jadi kita tuh tidak boleh banyak berhutang karena itu telah menghambat hak orang lain juga. Dan yang ketiga yaitu suka memberi. Jadi kita tuh kalau punya makanan, minuman atau dapat oleh-oleh, kita harus memberi kepada tetangga, saudara atau teman-teman dekat kita. Yang keempat yaitu bersifat baik dan terpuji. Bersikap baik contohnya yaitu kalau ada teman yang jatuh, kita itu menolongnya, dan kalau ada teman yang sakit, kita itu menjenguknya. Dan kita tuh berteman tidak boleh membeda-bedakan. Misal kita itu orang Islam dan teman kita itu orang Bali, jadi kita tuh harus tetap rukun, tidak boleh memilih-milih. Yang kelima yaitu tidak meninggalkan yang rendah. Jadi kita tuh tidak boleh merendahkan orang yang miskin. Walaupun kita itu orang sederhana, tapi kita tidak boleh merendahkan orang miskin atau orang kaya. Dan yang keenam yaitu miskin dan rendah hati. Jadi kita tuh kalau ada orang miskin tuh kita harus mengasihinya, seperti mengasih nasi, minuman, pakaian, dan rumah. Yang ketujuh yaitu bersikap ramah. Jadi kita tuh kalau di depan orang lain atau orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita harus menunduk atau kita harus ramah. Lanjut cabang yang kedua yaitu harga diri. Yang pertama yaitu menyebabkan kemuliaan orang. Jadi kita tuh harus bersikap mulia kepada orang. Yang kedua yaitu bersikap rendah hati. Jadi kita tuh harus bersikap rendah hati, tidak boleh menjadi orang pemarah, sombong, dan berkhianat. Yang ketiga yaitu karena Allah, memuliakan. Jadi kita tuh kalau sholat itu hanya karena Allah, tidak mengharapkan imbalan. Yang keempat yaitu memuliakan orang lain. Jadi kita tuh kalau ada orang yang rajin sholat, rajin mengaji, dan cerdas, membanggakan kedua orang tua, kita itu harus memuliakannya atau mencontohnya. Dan yang kelima yaitu mendorong seseorang dan hina. Jadi kita tuh tidak boleh mendorong orang itu agar berbuat hina. Dan yang keenam yaitu butuhnya kepada orang. Jadi itu kalau kita sakit, kita itu harus butuh orang, karena kita tuh kalau tanpa orang lain atau tanpa orang tua kita itu tidak akan bisa sembuh atau tidak ada yang merawat kita. Yang terakhir yaitu budi pekertinya mulia. Dan saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.